got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Riding high when I was king, I played at the hard and fast. I walked away, you want me there, but easy on my knees, oh, and it would. Come on, you got me, got it, my feet, you got me, no, my feet, you got me, no, but I Halo guys, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin study tour tentang naskah teks proklamasi. Jadi sini kita akan ke tempat pertama, yaitu ruangan tentang pembentukannya. Jadi seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjelangnya proklamasi. Perjuangan kemerdekaan Indonesia telah muncul pada awal abad ke-20. Dalam pergerakan di bawah penjajahan Hindia Belanda, perjuangan ini kian mengelora pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Perjuangan kemerdekaan memetik manfaat peluang-peluang di celah politik mobilisasi pemerintah. Pendudukan Jepang yang kian terdesak dalam pertempuran menghadapi sekutu. Cita-cita kemerdekaan diwujudkan pada saat kekosongan kekuasaan. Ketika Jepang telah menyerah tanpa bersyarat, namun sekutu belum tiba. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyerahan Hindia Belanda. Serangan militer Jepang ke Pearl Harbor Amerika memicu perang Pasifik yang sangat besar. Pada tanggal 7 Desember 1941, Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Mendahului sekutu, serbuan Jepang menyebabkan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat. Sejak itu, Hindia Belanda pun telah runtuh. A few minutes later. Saya akan menjelaskan tentang PAS Rangkai, Pusat Tenaga Kerja atau PUETRA, lahir pada 1 Maret 1943 yang dipimpin oleh Ir Soekarno, Dr. Muhammad Hatta dan Kiai Haji Dewantara dan Kiai Haji Mansur. Para pemimpin PUETRA disebut dengan PAS Rangkai yang merupakan perwakilan pergerakan nasional dalam organisasi Indonesia Pemimpin Bangsa mendapatkan kesempatan memiliki rakyat mereka. Ini yang kedua, seindahnya dan keibodannya. Pada 29 April 1943, dua organisasi pemuda seindahnya dan keibodohan berdiri secara resmi. Dalam dua organisasi ini diberikan latihan-latihan militer baik untuk mempertahankan diri dari serbuan atau ancaman yang datang maupun sebagai tantangan cadangan militer Jepang. Yang ketiga, tentara pada masa pemerintahan militer Jepang dibantu pasukan pembela tanah air pada 3 Oktober 1943 yang dipisahkan untuk menahan dan melawan serangan sekutu ke Pulau Jawa, Indonesia. Dan selanjutnya di sini ada BPUPKI atau yang disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 oleh Jepang dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidik hal-hal yang menyangkut pembentukan Indonesia Merdeka. Sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas masalah dasar negara. Dalam sidang pertama itu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Muhammad Supomo, dan Insinyur Soekarno berpidato mengenai gagasan dasar negara. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10 sampai 17 Juli tahun 1945 membahas untuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan dan pengajaran.
Keanggotaan badan ini meliputi utusan perwakilan dari ketiga wilayah penduduk dan golongan. Nah, sekarang kita akan membahas jatuhnya bom atom di Nagasaki dan kota Hiroshima. Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, dan di sini adalah tampak ledakan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Untuk Hiroshima sendiri, Hiroshima itu diledakkan atau dilemparkan bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus, dan Nagasaki dilemparkan bom oleh Amerika Serikat pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 yang menyebabkan Amerika Serikat menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah rumah di Rengas Dengklok, kita di sini ketemu dengan gedung tempat perumusan naskah proklamasi. Merupakan kediaman Laksamana Muda Tadashi Meida, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Di gedung inilah naskah proklamasi dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 16 dan 17 Agustus 1945. Dan kita lihat di sini ada konsep teks proklamasi, tulisan tangan, dan teks otentik proklamasi. Di sini ada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbinkai yang dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI dan diketuai Insinyur Soekarno dan wakilan Muhammad Hatta. Badan ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan dalam melaksanakan tugasnya. PPKI ini diizinkan melakukan kegiatan menurut pendapat dan kesanggupan sendiri. Selanjutnya di sini ada rumah Rengas Dengklok. Menjelang proklamasi kemerdekaan, ada perbedaan pendapat antar PPKI dan kelompok muda mengenai pelaksanaan proklamasi yang mendorong para pemuda mengamankan Soekarno di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Tampak rumah Hijau Kishong yang digunakan oleh para pemuda sebagai tempat mengamankan Soekarno-Hatta, dan inilah rumahnya, rumah Rengas Dengklok, untuk mengamankan Soekarno. Nah, selanjutnya ada kantor berita acara. Nah, dari gedung ini, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia itu disiarkan ke seluruh Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh Indonesia dan seluruh dunia mengetahui bahwa Indonesia telah memproklamirkan dirinya sebagai negara utuh dan berdiri sendiri. Nah, sehari setelahnya itu terjadilah sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945. Nah, di sidang ini PPKI merapatkan 3, yaitu mengesahkan UUD RI, memilih presiden dan wakil presiden Indonesia, dan membentuk komite nasional. Nah, dilanjutkan pada sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI itu mengambil 2 keputusan, yaitu keputusan pertama untuk membuat 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan dan Pekerjaan Umum, dan pembagian daerah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Oke, selanjutnya ada maklumat 31 Agustus 1945. Maklumat pemerintah 31 Agustus 1945 menetapkan Pekik Perjuangan Merdeka sebagai salah satu salam nasional yang berlaku mulai September 1945. Caranya ialah dengan mengangkat tangan setinggi bahu, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikkan merdeka. Selanjutnya ada pembentukan Kabinet RI 1. Sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial, maka dibentuk kabinet pertama pada 2 September 1945 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tampak pada gambar sebagai Menteri Kabinet RI yang pertama duduk nomor 2 dari kiri. Menteri Sosial Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta. Menteri Dalam Negeri RAA Wiranata Kusuma, dan Menteri Negara Mr. Sartono. Dan selanjutnya ada rapat raksasa di lapangan Kekada. Rapat umum menyambut proklamasi kemerdekaan di lapangan Kekada pada 19 September 1945
Tampak suasana hangat yang mencengkam ketika rakyat berhadapan dengan tentara Jepang yang berjaga-jaga dengan cangkur terhunus. Oke, selanjutnya di sini ada sekitar proklamasi. Peristiwa bersejarah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 berlangsung sederhana. Hanya sekitar 1 jam, namun penuh hikmat dan membawa perubahan luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, bangsa Indonesia berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan menata berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang yang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan di sini ada pembacaan proklamasi. Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 waktu Indonesia bagian barat di kediaman Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke, di sini ada pengibaran sangsaka merah putih. Setelah dibacakan teks proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran sangsaka merah putih oleh Latif Ningrat dan Subut Maftokusuko. Bendera merah putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Bung Karno. Oke, para saksi jalannya proklamasi. Di antara hadirin yang mengikuti jalan upacara proklamasi kemerdekaan tampak barisan di depan dari kanan ke kiri. Mr. Latuhari Hari Suwirjo, Ibu Fatmawati, Dr. Saksi, dan SK Trimurti sedang di barisan belakang. Mr. AG Pringgodigo dan Mr. Suwidono. Dan selanjutnya di sini ada proklamasi di daerah. Berita proklamasi telah menyebar ke seluruh Jakarta dan sekitarnya. Kemudian segera disebarluaskan ke seluruh pelosok wilayah Indonesia yang dilakukan melalui radio dan surat-surat selebaran. Berita proklamasi juga secara resmi dibawa oleh para utusan yang kebetulan menghadiri peristiwa perumusan dan pembacaan naskah proklamasi serta menghadiri sidang PPKI. Dan di sini juga ada reaksi-reaksi rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Di sini yang pertama itu ada Jakarta, yang kedua itu ada Semarang, yang ketiga ada Medan, dan yang keempat itu ada Surabaya, yang kelima ada Kalimantan Barat, dan yang terakhir Bukit Tinggi. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Tampak Bung Karno dan Bung Hatta dan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia lainnya tiba di Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Isi perjanjian dari Romeau itu adalah untuk menghentikan kegiatan perang Indonesia antara Belanda dan menyerahkan kedaulatan rakyat, kedaulatan secara utuh untuk pemerintah Belanda dengan Indonesia. Perjanjian Romeau ini dilatar belakangi karena adanya terjadi serangan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Penyambutan Jenderal Sudirman dan Jenderal Sudirman setelah bekerja selama 7 bulan pada tanggal 10 Juli 1949 Panglima Besar Jenderal Sudirman dari Jakarta. Tampak Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi Letkol Suharto yang diutus untuk menjemput beliau setiba di Yogyakarta
kedaulatan. Tampak Sri Sultan Hamengkubuwono IX mewakili pemerintah RIS dan wakil tinggi mahkota AHJ Loving mewakili Belanda. Terus pada suasana konferensi RI dan KNS di Jakarta dalam pertemuan negara kesatuan telah diadakan serangkaian pertemuan antara KNS dan RI dengan negara-negara bagian. Tampak suasana konferensi RIS, RI, NIP di Jakarta pada bulan Mei tahun 1950. Dan di sini juga ada Soekarno menyerahkan mandat Indonesia. Soekarno menyerahkan mandat sebagai Perdana Menteri RIS kepada Presiden Soekarno di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1950. Mengibarai bendera merah putih tahun 1950. Peringatan Hari Kemerdekaan pada tahun 1950 dilakukan dengan meriah di seluruh Indonesia dalam suasana penuh kegembiraan dengan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia. Tampak pengibaran bendera pusaka merah putih di halaman Istana Merdeka 17 Agustus 1950. Gambar pemetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Sayuti Melik memetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik memetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur dengan ditemani oleh BM Hia. Pada saat pemetikan, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata. Kata tempo menjadi tempo. Kata wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama Indonesia. Itu pula dalam keputusan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, sudah dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga ruangan. Ini ruang pemetikan naskah proklamasi Sayuti Melik dan BM Hia. Dan ini tempat penandatanganan naskah proklamasi. Ini adalah pengesahan naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dibawa ke Serambi Duka menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Sesudah itu, beliau bertanya kepada para hadirin, setuju atau tidak terhadap rumusan itu? Menurut Bung Hatta, jawabannya dari hadirin adalah umur suara menyatakan setuju. Kemudian diulang lagi pernyataan oleh Bung Karno, benar-benar saudara setuju? Jawabannya adalah sama, yaitu setuju. Kemudian sempat timbul pertentangan pendapat mengenai siapa yang akan menandatangani. Kemudian sempat timbul pertentangan pendapat mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarno maju ke muka dan dengan suara lantang mengatakan, bukan kita semua yang hadir di sini harus menandatangani naskah. Cukup 2 orang saja menandatangani atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Usul itu pun diterima hadirin dengan tepuk tangan dan berseri. Kemudian Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Ini adalah pengesahan naskah proklamasi. Dan ini ada beberapa tokoh yang hadir di pengesahan proklamasi. Saya membacakan hasil teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai memindah kebangsaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang disingkat-singkat. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 45. Antara bangsa Indonesia sebab melacak.
Oke, sekarang kita akan lanjut ke 8 provinsi awal di Indonesia. Jadi Indonesia pada awalnya ada 8 provinsi. Untuk cara menghafalkan 8 provinsi ini, jadi kita akan menyanyikan 8 provinsi awal di Indonesia. Jadi lagu ini tuh seperti ini. 8 provinsi awal di Indonesia, Sumatera, Jabar, Jateng, Jatim, Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku, Borneo, Sulawesi, Maluku, Borneo. Jadi ada 8. Oke, kita telah sampai di Tugu Proklamasi, yang dimana di belakang ini terdapat 17 seperti batu berdiri seperti ini. Itu yang menandakan berarti tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tugu Petir ini merupakan tempat dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Tugu ini dibuat pada peringatan ulang tahunnya Republik Indonesia, usaha kaum wanita di Jakarta.